Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Yuswandi Amir dengan NIM 221344001. Kita mulai ya teman-teman. Di sini sudah berada di modul 3. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita punya modul 3 untuk mengerjakan sebuah program yang sudah tertulis, lalu kita analisis dari program tersebut. Nah, modul 3 ini mempunyai karakteristik sinyal sinus. Nah, oke, yang pertama kita masukkan ya teman-teman ke dalam Octave. Oke, kita pertama copy dulu programnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Octave. Nah, sini udah saya copy untuk program yang tadi ya teman-teman. Oke, sebentar kita besarin dulu biar enak. Iya, diingatkan lagi ya untuk teman-teman seperti pertemuan sebelumnya, biar enak kita ubah change directory-nya ke di mana file teman-teman simpan. Oke. Oke, yang pertama kita lihat untuk soal pertama. Nah, soal pertama kita hanya perlu mengcopy dan juga menjalankan program yang sudah diberikan. Ya, oke, sudah kita jalankan dulu ya. Jalankan. Dan hasil yang keluar adalah ini. Nah, kita lanjut. Kita lihat pertanyaannya itu apa. Nah, yang pertama, variabel mana yang menunjukkan frekuensi sampling dan variabel mana yang menunjukkan frekuensi sinyal. Nah, pada di program di atas itu kita dapat lihat bahwa program yang menunjukkan samplingnya itu adalah yang 10.000 dan frekuensi sinyal itu berada di variabel Fw. Jadi sampling itu Fs dan sinyal itu Fw. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang C. Berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Dan mengapa program di atas menghasilkan sejumlah itu? Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Bahwa dari ini tuh kita dapat hitung bahwa ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 setengah. Nah, kenapa sih bisa 12 setengah? Nah, untuk kita dapat lihat ya di program 9, persamaan Y untuk persamaan sinyal sinusnya, kita tahu bahwa sinyal F itu sinyal frekuensi sinyal per sinyal sampingnya. Nah, dan rumus T itu adalah 1 per F. Nah, kita dapat balikan ya. Jadi, untuk mengetahui besar periodenya itu, berarti Fs per Fw. Yang dimana Fws-nya itu kan 10.000. Fw-nya itu 500. Sehingga untuk satu periode itu sekitar 20. Nah, kita dapat lihat juga untuk pada program 11, itu plotnya itu dari 1 sampai 250. Sehingga besar frekuensi yang ditampilkan itu 250 dibagi 20. Nah, jadi 12,5. Oke, kita lanjut. Perhatikan kode baris 11. Nah, ganti kode ini agar menghasilkan tampilan hanya satu gelombang sinus saja. Oke. Nah, teman-teman juga tahu kan, tadi itu kita sudah mencari besar satu periodenya. Nah, satu periodenya itu 20. Nah, karena kan pada oktav ini dimulai dari 1, berarti kita dapat menulis 21. Nah, ini pasti munculnya adalah sekitar satu gelombang. Sebentar. Nah, ini dia. Ini tampilan karena kita hanya menampilkan dari 1 sampai 21. Yang dimana untuk satu periode itu butuh 20. Oke? Nah, kita lanjut ke soal yang D.
Oh, yang D sudah tadi ya. Sekarang yang E. Ganti kode pada baris 11 dengan plot yes saja. Perhatikan tampilan dan jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Oke, kita balik lagi ya. Kita ubah dengan hanya plot yes saja. Nah, hasil yang keluar, teman-teman bisa lihat, ini tuh seperti hanya kotak biru saja ya. Dan panjangnya ini sekitar 20.000. Nah, kenapa bisa 20.000? Kita dapat lihat di bagian program ke-7. Dur. Dur itu mungkin untuk duration-nya ya. Nah, dari end second-nya itu dari 2 sampai duration-nya. N-nya itu, maaf, N-nya itu dari 0 sampai duration-nya. Nah, sedangkan duration-nya itu N second dikali Fs-nya. N second-nya itu sekitar 2 dan Fs-nya 10.000. Sehingga dari rumus N-nya kita dapat tahu bahwa N-nya itu dari 0 sampai 20.000. Nah, kenapa sih gambarnya itu kotak biru seperti ini? Nah, itu tuh karena dari 20.000 ini kan dari satu periodenya itu kan 20 ya. Nah, sekarang ini ada 20.000. Itu sekitar ada 1.000 Hz. Nah, dari 10.000 Hz ini, 1.000 Hz ini, itu ada frekuensi sampling. Nah, karena dari 500 Hz saja frekuensi samplingnya udah 10.000, nah jika lebihnya itu pasti akan sangat rapat. Sehingga yang terlihat hanya kotak biru ini. Padahal itu tuh adalah sinyal yang sangat rapat sehingga membentuk kotak biru ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ganti kembali ke baris ke-11 ke kode semula. Lalu ganti nilai Fs dengan 1000. Perhatikan hasilnya, jelaskan mengapa dapat terjadi demikian. Oke, kita ganti. Untuk kodenya, kita masih balikin lagi ya. Dari 1 sampai 250. Dan Fs-nya kita ganti dari 10.000 menjadi 1.000. Dari hasilnya itu kita dapat tahu bahwa ada yang aneh dari outputnya. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, kan ditanyanya itu Fs-nya itu 1.000. Nah, sedangkan dalam syarat sampling dari teorema Nyquist-Shannon itu diberitahu bahwa ada syaratnya. Ya, salah satunya itu ada Fs harus 2 kalinya Fw. Jadi, harus lebih besar dari 2 kali Fw. Nah, 2 kali Fw berapa? 1.000. Nah, ini tuh sama. Nah, karena sama, akan ada terjadinya cacat. Jadi, semakin besar nilai Fs, maka semakin bagus sinyal yang ditampilkan. Makanya, pada soal sebelumnya, jika Fw-nya itu, Fs-nya itu 10.000, itu tuh sinyal yang keluar tuh sangat presisi. Berbeda dengan yang 1.000 dan 500 Hz hanya diambil 1.000-nya saja. Hanya diambil 1.000. Jadi akan terjadi cacat. Baik, mungkin cukup sekian untuk modul kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Balik lagi, kita semua di sini hanya belajar. Kita belajar bareng-bareng. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.